ketemu lagi Mama Papa. Bersama saya Di Arita, tempat kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Seneng banget ya, karena banyak banget orang tua yang bercerita tentang kondisi anaknya, kesulitan yang dihadapi saat mengajar anaknya di kolom-kolom komentar ya, di video-video sebelumnya. Nah, di sini aku pengen kasih tips nih Mama Papa, karena ternyata ada banyak Mama Papa itu yang mengalami kesulitan ketika anaknya sudah di terapi. Karena kan problem kita adalah kalau anaknya terapi sendiri secara mandiri atau di rumah sakit yang swasta atau dengan biaya sendiri, kan nggak ada mengalami kesulitan ya, karena memang dibuat jadwalnya biasanya rutin, kalau nggak yang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Tapi gimana nih kalau kondisinya dia BPJS, hanya dapat jadwal terapi karena padatnya kuota yang dibatasin dan banyaknya murid yang antri, jadi cuma dapat 1 kali sebulan, 1 kali seminggu. Kan sangat disayangkan ya, karena secara teori kita memang harus memberikan terapi secara terus-menerus dan tidak ada bolongnya gitu loh Mama Papa. Jadi kalau misalnya kita cuma dapat kesempatan 1 kali terapi di tempat terapi atau di rumah sakit, maka sisanya kita yang ngajarin Mama Papa ya. Kalau misalnya kita dikasih materi, kita minta dan kita minta diajarin, jadi kita bisa ulang lagi di rumah. Nah, tips di sini bagaimana caranya agar mengurangi drama-drama penyesuaian pada saat awal terapi ya, karena kan sering banget nih Mama Papa kalau misalnya anak baru pertama kali masuk terapi itu nggak bisa langsung belajar ya, padahal cuman dapat jatuh 1 kali sebulan. Gimana nih, agak repot juga ya. Jadi kalau pengalaman aku di sini sebagai pengajar dulunya adalah, kita kan sebelum anak masuk ke sesi terapi itu pasti ada sesi observasi terlebih dahulu ya, apalagi ketika Mama Papanya baru pertama kali datang. Kalau bisa langsung bawa anaknya, jadi bukan Mama Papanya yang ngisi wawancara atau observasinya, tapi anaknya dibawa. Itu yang akan membantu untuk terapis lebih efektif dan lebih cepat untuk membuat materi yang tepat gitu. Jadi jangan sampai kita datang sendiri anaknya nggak dibawa. Justru dengan anaknya dibawa itu lebih memudahkan anak untuk mudah beradaptasi, karena dia momen penyesuaian dirinya itu nggak sama dengan kita. Kalau kita mungkin baru pertama kali ke tempat yang baru, kita masih bisa untuk oke lah datang, duduk, dengerin. Tapi kalau untuk anak-anak yang special need itu nggak bisa, baru pertama kali ketemu orang baru bisa tiba-tiba nurut. Itu sangat sedikit gitu ya yang bisa seperti itu. Makanya ketika kita baru observasi, pastikan juga sebelum anak ini observasi kondisinya benar-benar fit ya. Jadi kalau kondisi anaknya sedang tidak fit, misalnya lagi sakit atau dia kurang tidur atau dia moodnya hari ini nggak bagus, lebih baik nggak usah observasi dulu, cancel aja jadwalnya, karena bakal jadi mubazir, karena saat itu mood anaknya nggak bagus. Jadi kalaupun dibawa untuk observasi, kemungkinan besar hasilnya bakal zonk, atau ya lagi parah-parahnya nih muncul tantrumnya gitu ya. Jadi pastikan pada saat observasi kondisi anaknya fit. Nah, jadi pada saat observasi itu udah jadi satu kesempatan buat anak beradaptasi kan. Nah, ketika anak baru masuk terapi, pastikan terapis ini sudah dikenal oleh anak. Jadi sebelum mulai masuk sesi terapi, kita kasih spare waktu untuk datang lebih awal. Kita lihatin anak kita ke lingkungan tempat terapinya. Dia pengenalan tempat dulu nih. Kalau boleh kelasnya kosong, kita coba anaknya masukin dulu, atau kita tunjukin dulu dengan terapisnya, salam dulu, kenalan dulu. Kita juga bisa persiapkan dari jauh-jauh hari di rumah. Jadi gimana caranya mempersiapkan di jam yang sama kira-kira untuk anak ini bakal berangkat terapi. Kita sudah buat schedule yang tetap. Contohnya dia bakal terapi di sore hari jam 4 atau jam 5, maka jam 4 atau jam setengah 4 dia sudah standby untuk berangkat. Pastikan saat itu anaknya sudah bangun tidur, sudah mandi, tidak ada drama. Di saat mau pergi itu kita baru bangunin anaknya, atau anaknya belum makan siang. Nah, itu sangat-sangat mengganggu
kondisi anaknya nanti gitu loh. Jadi kita prepare-nya dari kapan ya? Dari jauh-jauh hari. Kita bisa siapkan dari 2 minggu sebelumnya, jadwalnya kita ubah untuk menyesuaikan agar anak ini siap saat hendak berangkat terapi. Jadi nggak diburu-buru saat berangkat, dan saat berangkat lebih awal itu juga akan membantu anak lebih menenangkan diri lagi ketika berada di tempat baru. Nah, ketika ada di tempat baru, nggak apa-apa ketika anak ini nggak langsung mulai belajar. Biasanya terapis akan mulai fase perkenalan dulu, anaknya diajak masuk dulu, bawa mainan yang dia suka dulu untuk membuat dia nyaman. Apa kek misalnya yang dia nyaman? Misalnya ada mobil-mobilan yang dia suka, kasih tahu ke terapisnya, dia suka main ini miss, atau dia suka mainan stiker miss, boleh dititip ke missnya. Jadi anaknya itu nggak merasa kayak asing gitu loh. Ada benda yang dia kenal, ada boneka yang misalnya dia rasa nyaman, itu nggak apa-apa dibawa dari pertama. Aku biasanya mengizinkan. Nah, setelah itu anaknya kasih duduk dulu, jangan langsung fase belajar. Kita bilang biarin dulu miss ya, penyesuaian dulu ya gitu ya. Kasih dia keliling-keliling, kasih dia main. Nah, fase belajar terapi ini nggak plek mesti duduk di kursi hadap-hadapan ya. Bisa fase bermain sambil belajar itu kita pakai dengan kondisi di lantai ya. Jadi kayak mainan di lantai ngelesek gitu ya, atau kita pakai materi terapinya tapi menggunakan mainan yang dia suka gitu. Nah, kemudian kita juga harus paham mama papa, kalau fase konsentrasi anak untuk usia dini itu kan sangat pendek ya. Jadi kalau anaknya nggak mau duduk tenang, apalagi baru pertama kali, itu adalah fase yang wajar. Biasanya dia akan mulai menyesuaikan diri setelah beberapa kali pertemuan. Dia akan tahu tuh, nanti akan masuk otomatis, duduk otomatis, rapiin mainan sendiri. Itu kalau udah diulang-ulang beberapa kali kan. Makanya ketika kita mau masukin anak ke terapi, kita sudah bisa buat kebiasaan-kebiasaan itu di rumah. Misalnya nih contoh, kita buat ada meja di rumah atau meja kursi di rumah. Jadi kita ajarin tuh, dia tahu ada meja ada kursi. Kalau misalnya disuruh duduk, dia tahu duduk di situ gitu loh mambap. Jadi nggak kaget gitu. Kemudian kita juga pahami bahwa usia anak misalnya nih 5 tahun, maka dia hanya bisa fokus sekitar 10 menit karena kan 2-3 kali usianya. Biasanya rata-rata kemampuan konsentrasi anak sepanjang itu saja. Nah, kita bisa berikan apa juga sih sama missnya atau terapisnya, miss nanti setiap 15 menit sekali kalau boleh di break sebentar ya gitu. Nah, breaknya ini bukan main yang lama dan berubah situasi ya mama papa. Breaknya ini mungkin bisa dengan hadiah yang sederhana dan nggak makan waktu lama. Contohnya dia misalnya menyelesaikan satu tugas 5 menit, kemudian tugas berikutnya dua tugas 10 menit, kita kasih break, dia tetap dalam kondisi duduk. Kita kasih misalnya dia boleh minum, atau misalnya dia boleh menempelkan stiker tapi 1 stiker saja, atau misalnya kita boleh kasih dia puzzle tapi yang puzzle simple, misalnya hanya dari 2 keping atau dari 4 keping gitu ya. Jadi jangan ubah suasananya, karena kalau ketika kita kasih dia break, dia keluar lagi dari ruangan, nanti pas masuknya harus pemanasan lagi gitu. Itu beda banget momennya gitu dengan break yang singkat-singkat. Nah, setiap 15 menit break itu nggak masalah ya mama papa, akan membuat waktu belajar lebih efektif daripada kita full setengah jam tapi nggak ada break. Anak bakal bosen dan cranky, dan setengah jam berikutnya dia nggak bakal mau belajar lagi gitu. Makanya kalau aku biasanya ngasih terapi itu materinya akan dipadatkan. Jadi buat materinya tuh nggak pernah aku kasih banyak-banyak. Biasanya kalau baru pertama kali paling hanya 3, 4 atau paling banyak 5 materi, dan kalau memang ada sisa waktu itu diulang lagi 2 kali gitu. Jadi misalnya setengah jam ini 5 tugas, kemudian break, baru setengah jam berikutnya 5 tugas yang awal tadi diulang lagi jadi 2 kali. Nah, kita kasih waktu di 5 menit pertama dan 5 menit terakhir itu tidak full belajar. Jadi 5 menit pertama itu sapa, nyanyi, main, dan 5 menit terakhir juga seperti itu. Kita ajarkan dia beres-beres, rapikan mainannya, kemudian ajarin dia berdoa, atau ajarin dia salam, atau ajarin dia nyanyi gitu ya. Atau boleh juga penutupnya makan snack yang dibawa. Jadi nggak full belajar. Nah, beberapa tips tadi
Aku harap bisa membantu supaya mama papa juga punya gambaran nih harus bagaimana saat membawa anak kita terapi, apalagi baru pertama kali, dan bisa jadi salah satu cara untuk berkomunikasi juga dengan terapisnya supaya sesi itu berlangsung dengan lebih efektif gitu ya mama papa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, silahkan share dan sampai bertemu lagi. Salam sehat and see you.